Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin lanjutkan apa yang kita sudah belajar sama-sama minggu yang lalu, bagaimana kita bertumbuh dalam iman. Dan hari ini saya ingin membagikan bagian firman Tuhan kepada saudara, untuk kita bisa melihat saudara segala yang terjadi dalam kehidupan kita ini dari apa yang Tuhan firmankan. Saudara-saudara, saya selalu katakan berkali-kali, kalau ada orang berkata begini, kita nih harus hidup dengan fakta, ya, we have to live by fact. Saudara-saudara, itu kalimat yang benar, tapi tidak 100% benar. Itu kalimat hanya separuh benar, ya. Saudara-saudara, memang benar, saudara-saudara, kita ini hidup harus dengan sungguh-sungguh apa yang terjadi, gitu ya. Kita nggak boleh hidup dalam fantasi. Tetapi kalau kita dikatakan kita harus hidup dengan fakta, we live by fact, saudara-saudara, itu tidak 100% benar. Yang paling benar adalah kita ini hidup dengan interpretasi dan persepsi kita terhadap fakta itu. Ya, we live by our interpretation to the fact. Jadi bukan faktanya, saudaraku, tetapi cara kita memandang fakta itu yang akan menentukan jalan kehidupan kita. Nah, hari ini, saudara-saudara, saya ingin kita mengerti bahwa salah satu bagian dari hidup kita yang namanya berjalan dengan iman itu adalah kita belajar melihat segala yang terjadi dalam kehidupan kita ini dari apa yang Tuhan firmankan, bukan apa yang kita pikirkan, bukan apa yang kita inginkan, tetapi dari apa yang Tuhan firmankan. Dan kalau kita mau menerima firman Tuhan itu menjadi satu hal yang mendasari cara berpikir kita, saudara-saudara, ada hal-hal yang indah yang Tuhan sediakan untuk kita. Mari kita buka dalam Injil Lukas pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-32. Injil Lukas pasal yang ke-13, pasal 24 ayat 13 sampai dengan yang ke-32. Saudara-saudara, saya akan mulai dengan pertanyaan ini. What is happening in your life? Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan saudara? Saya tidak tahu, saudaraku, satu persatu. Tapi saudara-saudara, saya tidak akan heran, saya tidak akan surprise, dan saya harap saudara juga tidak surprise kalau hari-hari ini banyak dari kita mengalami pergumulan dalam kehidupan kita. Kita mengalami anxiety, kita mengalami, saudaraku, kekhawatiran, kita mengalami ketakutan, kita mengalami sepertinya sesuatu yang mengancam kehidupan kita. Kalau hari ini saudara mengalami suatu yang jalan yang smooth, puji Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi kalau saudara mengalami hal-hal yang rasanya menekan kehidupan saudara, saya beritahu saudara-saudara, kita nggak usah surprise, kita nggak usah shock dengan itu. Itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan Tuhan ingin kita melihat semuanya itu dari apa yang Dia sudah firmankan. Ya, saudara-saudara, bagaimana kita bisa mengerti what's happening? Bagaimana kita bisa tahu apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita? Dan bagaimana kita bisa melihat itu semua dari mata Tuhan. We can see these things through His eyes. Kita bisa melihat semua yang terjadi dari mata Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Dalam Injil Lukas 24 ayat 13. Kita akan baca beberapa penggalan, ya. Kita akan baca 3 bagian, ya, 3 bagian. Mari kita baca sama-sama. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Ya, dan saudara-saudara, sebenarnya kalimat bahasa Indonesianya ini enggak tepat, karena bahasa Inggrisnya sebenarnya kalimat berita itu sebenarnya adalah bagian dari pertanyaan Tuhan Yesus. Jadi pertanyaan Tuhan Yesus sebenarnya begini, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan dengan muka muram? Apa yang membuat kamu sedih? Hal apa yang kamu bicarakan sehingga membuat kamu sedih? Itu, saudaraku,
pertanyaan dari Tuhan Yesus. Ya. Lalu ayat 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Saudara, dia tanya sama Tuhan Yesus, kalau kamu tidak tahu apa yang kami bicarakan, kamu berarti orang yang benar-benar asing. Ya, kamu pasti orang pendatang yang baru datang, pendatang yang baru datang. Oke, sebab semua orang di sini tahu apa yang terjadi. Ayat 19, Nabi Yesus tanya kepada mereka, katanya kepada mereka, apakah itu? Apa itu? Please tell me. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Saudara, kalau saudara jadi Tuhan Yesus, senyum enggak waktu mereka mulai jawab ini? Ya, masih senyum. Is that? Oke. Ya. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Apa semuanya terjadi? Sejak Yesus disalibkan dan mati. Sudah lewat 3 hari. Ayat 22. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia, Yesus, hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Mereka tidak lihat Yesus. Mereka cuma melihat kubur yang kosong. Saudara-saudara, saya ingin kita melihat satu pertanyaan satu kalimat yang diucapkan oleh Kleopas kepada Tuhan Yesus. Waktu dia tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Dia bertanya begini, are you the only one who does not know the things that have happened these days? Dia tanya kepada Tuhan Yesus, apa kamu nggak ngerti? Ya, apa kamu nggak tahu apa yang sedang terjadi? Saudara, waktu kita mengalami kekecewaan, waktu kita mengalami despondency, ya, maka kita, dan terutama kalau kita merasa itu sesuatu yang harusnya orang tahu, kita bisa merasa kecewa bahkan sedikit jengkel kalau kita itu merasa orang lain nggak ngerti. Ya. Dan lepas tanya, dia benar-benar tanya kepada Tuhan Yesus, masa kamu nggak tahu sih? Dia surprise, saudaraku. Dia tuh heran betul. Ya, kalau seperti hari ini, saudara-saudara, kita lagi bicara, ya, lalu orang tanya, apa yang kamu bicarakan? Lu masa kamu nggak tahu yang namanya global financial crisis? Masa kamu nggak tahu ya yang namanya climate change? Masa kamu nggak tahu hal-hal yang lain yang hari ini? Masa kamu nggak tahu yang namanya ekonomi yang sedang memburuk? Apa kamu nggak tahu ya keadaan di mana keluarga-keluarga sekarang lagi dalam keadaan kalut dan panik? Terus Kleopas tanya, apa kau nggak ngerti? Dan kadang-kadang saudara-saudara tanpa sadar kita merasa Tuhan itu nggak mengerti apa yang kita hadapi. Tuhan tuh yang ngerti cuman minta kita datang tiap minggu, angkat tangan, nyanyi, ya, berdoa, dengar firman, saudara-saudara. That's all what God can understand. Itu yang semua Tuhan bisa ngerti. Tapi yang lain Tuhan tidak bisa ngerti. Nah, saudara-saudara, atas pertanyaan ini, saya kasih jawabannya. Jawabannya apa? Wrong. Absolutely wrong. Jelas salah. Kalau Yesus satu-satunya yang tidak mengerti dari semua yang terjadi, itu jelas salah. Yang benar apa? Yang benar justru Yesus satu-satunya yang mengerti apa yang sedang terjadi. He is the only one who knew exactly what was happening. Saudara-saudara, kita sering merasa Tuhan tidak mengerti, padahal Tuhan itu yang paling tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia melihat kita di luar
perspektif pandangan kita. Dia melihat kita dalam ruang lingkup yang lebih luas dari apa yang kita bisa lihat. Dan saudara, kemampuan kita untuk melihat sesuatu itu ditentukan oleh ruang lingkup apa yang kita bisa lihat. Dan saudara, itu sebabnya hari-hari ini ya, apa yang paling diagungkan oleh manusia itu namanya informasi. Ya, semua orang saudaraku dengan internet, dengan information technology, information system, ICT, orang bilang information communication technologies. Orang begitu mengandalkan ICT ini. Kenapa? Karena lewat ICT ini orang tahu lebih banyak di luar ruang lingkup yang dia bisa lihat di tempat yang terbatas. Saudara bisa tahu apa yang terjadi di Amerika. Saudara bisa tahu apa yang terjadi di Eropa. Saudara bisa tahu apa yang terjadi di Asia. Ya, saudara-saudara, tanpa saudara harus ke sana, saudara bisa tahu apa yang terjadi di sana. Komunikasi, saudara-saudara, ya, memberi ruang lingkup, memberi perspektif yang lebih luas. Lalu kita pikir, sekarang aku tahu apa yang terjadi. Dan saudara-saudara, kita bisa membaca, kita bisa menganalisa segala yang terjadi, saudara-saudara, karena kita merasa kita punya perspektif. Tapi tahukah saudara, bahwa tidak ada perspektif yang sempurna yang kita bisa lihat. Hanya Tuhan yang bisa memberi kepada kita perspektif yang sempurna. Sebab dialah Allah yang berkuasa atas waktu dan zaman. Saudara-saudara, kita ini bagus, kita ini mampu untuk menjelaskan chronological events. Dan saudara-saudara, waktu Tuhan Yesus tanya, apa yang terjadi? Kasih tahu dong. Ya, aku ingin tahu apa yang terjadi. Saudara-saudara, Kleopas memberikan summary saja, yang memberikan excerpt saja dari apa yang terjadi. Dia mulai menceritakan siapa Yesus itu. Dia adalah nabi, dia adalah orang yang diurapi Allah. Dia adalah orang yang memiliki kuasa Tuhan. Dan satu hal yang dia sampaikan. Jadi kita baca ayat 21. Kami sungguh-sungguh mengharapkan dia menjadi Mesias. Apa maksudnya menjadi Mesias? Menjadi orang yang memimpin bangsa Israel untuk membebaskan diri dari penjajahan Romawi. Saudara-saudara, bangsa Israel itu saudara-saudara adalah bangsa yang selalu dari waktu ke waktu mengalami Mesias. Yang mereka mendapatkan Mesias, mendapatkan pembebas. Ya, mulai yang pertama saudaraku itu namanya Musa, ya, membebaskan mereka dari Mesir. Kemudian saudaraku sampai masuk zaman Joshua, mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya, kemudian mereka mengalami zaman hakim-hakim, beberapa kali mereka dijajah saudaraku oleh bangsa lain. Mereka mengalami saudaraku pertolongan Tuhan lewat orang yang menjadi Mesias. Sudah kenal orang-orang namanya Gideon, Simpson, ya, kemudian Daud, saudara-saudara. Nah, setelah itu tidak ada lagi Mesias. Setelah itu, saudaraku, mereka jatuh dalam penjajahan yang lain, dan mereka menunggu-nunggu kapan Mesias datang. Dan waktu Yesus mulai melayani, saudara-saudara, dia menarik begitu banyak orang datang, orang mulai berpikir, ini dia, ini Mesias yang kami tunggu-tunggu. Ya, dan mereka menunggu beratus-ratus tahun, saudara-saudara, sebelum Yesus itu datang. Nah, klimaksnya adalah waktu satu hari yang beberapa gereja rayakan sebagai hari Minggu Palm Sunday. Waktu itu, saudaraku, Yesus masuk ke Yerusalem mengendarai keledai. Dan waktu dia masuk ke Yerusalem itu, semua orang penduduk Yerusalem gempar. Dan mereka keluar dari rumah, mereka melambai-lambaikan daun palem, itu saudaraku tanda mereka menyambut raja. Dan mereka saudaraku bentangkan jubahnya di jalan, supaya keledai itu benar-benar Yesus itu disambut sebagai raja. Murid-muridnya yang lihat itu, mereka bilang, just one step closer, satu langkah lagi, Yesus akan jadi raja. Mereka sudah harapkan. Setelah itu, Yesus berkata, now my people, lift up your sword. Ya, sekarang rakyatku, angkat pedangmu, lawan itu Romawi. Mereka sudah harapkan, ini kapan waktunya, ini kapan waktunya, ini kapan waktunya. Tetapi saudaraku, beberapa hari setelah itu, ternyata yang terjadi adalah sangat berlawanan. Yesus yang diharapkan melawan pemerintah Romawi
ternyata mati di tangan tentara-tentara Romawi. Itu yang diceritakan oleh Kleopas. Kami sudah harapkan dia. Tapi sekarang harapan kami punah, habis. Apakah itu akhir ceritanya? Enggak. Masih ada catatan kecil di belakangnya. Lalu mereka bilang, harapan kami sudah lenyap. Tapi kami mendengar satu berita yang aneh. Apa? Yaitu bahwa kubur di mana mayat Yesus diletakkan terbuka dan kosong. Di dalamnya enggak ada mayat Yesus. Saudara dan saya, kalau saya tanya kepada saudara, kalau sekarang saya tanya kepada saudara, kalau saudara dengar berita itu, apa artinya itu? Kemungkinan saudara akan jawab, Yesus sudah bangkit. Oke, kenapa? Karena kita sudah di brought up, kita sudah di condition di dalam cerita Alkitab. Tetapi kalau saudara ini jangan ngomong Yesus. Sekarang kita ngomong salah satu orang deh. Ya, kita tahu orang itu meninggal, dikuburkan. Tiba-tiba kita dengar berita, kuburannya terbongkar, peti matinya terbuka, dan orangnya nggak ada di situ. Apa kira-kira dalam pikiran kita? Apa kita, bangkit dia? Kita mungkin nggak. Itu pasti ada maling yang coba bongkar itu, coba cari barangkali ada perhiasan di dalamnya. Saudara, saya bisa mengerti apa yang dialami oleh dua orang murid ini. Sebab buat mereka resurrection is impossible. Mereka tidak bisa ngerti benar-benar bahwa itu kebangkitan. Saudara tahu, kalau kita baca itu, kita langsung akan berkata, loh, itu kan sudah ada bukti, itu kan sudah ada indikasi, itu sudah ada tanda-tanda, kalau bahasa Inggrisnya, itu sudah ada clue bahwa Yesus bangkit, kuburnya kosong. Tapi buat mereka itu bukan kebangkitan. Buat mereka itu menambah kebingungan. Yesus mati, sekarang hilang lagi. What's going on? What's really going on? Aku punya pengharapan, habis harapanku. Sekarang kebingungan. Saudara bisa bayangkan ya, dari pengharapan kepada kekecewaan, sekarang ada kebingungan. Saudara, disappointment, despondency, itu ternyata punya efek yang sangat kuat. Karena itu Tuhan pernah sampaikan satu message, berbahagialah orang yang tidak kecewa terhadap aku. Kenapa saudaraku? Kekecewaan itu membunuh semua pengharapan. Waktu kita mendengar good news sekalipun, di dalam kekecewaan kita akan tolak itu sebagai good news. Kita cuma bilang, tambah bingung lagi. Saudara, the sign of resurrection doesn't give a clue of resurrection. Tanda kebangkitan ternyata tidak memberi message kebangkitan. Karena mereka betul-betul ditenggelamkan di dalam kekecewaan. Kenapa saudaraku mereka kecewa? Karena apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Puji Tuhan, Yesus datang kepada mereka dan dia berjalan bersama dengan mereka. Lalu setelah Yesus dengar itu, itu yang terjadi. Jadi Yesus berkuasa, dia utusan Tuhan, dia Mesias, tapi akhirnya dia mati, lalu sekarang kuburnya kosong. That's all what happened. Ya, dan itu yang membuat kamu kecewa. Yes, dan bukan hanya kecewa. We are totally confused. Lalu Tuhan jawab. Kita lihat saudaraku, di dalam ayat yang ke-25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya
segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Atau dengan kata lain, segala sesuatu yang telah tertulis di dalam firman Tuhan. Saudara-saudara, Yesus menegur mereka. Nah, dikatakan, hai kamu orang bodoh, foolish. Saudara-saudara, ini kan kata-kata yang kasar ya. Tapi, saudaraku, saya cari-cari, ternyata arti yang sebenarnya itu, saudaraku, yang dimasukkan foolish itu bukan stupid, dumb, bukan. Tapi clueless, saudara tahu clueless ya, orang yang nggak dapatkan clue, orang yang nggak ngerti. Jadi saudaraku, waktu Yesus berkata, oh kamu orang yang bodoh, itu nanya, aduh kamu kok nggak ngerti sih? Oh man, you don't have a clue what's happening. Memang itu teguran, tetapi saudaraku, Tuhan ingin membangkitkan mereka. Saudara-saudara, look, the tone is very important. The tone is very important. Tuhan tidak bilang gini, oh goblok kamu, enggak. Tuhan bilang, hey, kamu kok nggak ngerti? That's not what you think. Itu bukan seperti yang kamu inginkan, bukan seperti yang kamu pikirkan. Hey, dengar. Saudaraku, saya yakin Yesus tidak dengan mata yang marah, memarahi, tapi Yesus dengan senyum, bahkan dengan wajah yang membangkitkan semangat mereka. Come on. It's not like what you suppose. You just don't have a clue. Sepertinya begini loh, saudara-saudara ya. Kalau ada satu orang, saudara-saudara ya, ini apa ya? Saya coba cari ilustrasi, saudaraku, tiba-tiba saya rasa saya ingin cari ilustrasi gitu. Oke, begini. Ada satu anak, saudaraku, dari Indonesia, ya. Dia belajar, saudaraku, di perguruan tinggi. Dia nilainya selalu A. Selalu A, begitu ya. Satu kali, saudaraku, dia datang ke Australia, dia belajar. Ya, dia tidak terlalu ngerti sistem, tapi dia belajar sungguh-sungguh, dia ngerti, exam hasilnya bagus, saudaraku, keluar nilainya HD. Dia begitu sedih, saudaraku. Kenapa? Karena dia tahu kalau di Indonesia D itu nggak lulus, apalagi HD itu sudah pasti super nggak lulus. Dia sedih banget, dia nangis. Lalu temannya tanya, kenapa kamu nangis? Lihat ini, aku dapat HD. Temannya bilang, bodoh kamu, nggak tahukah kamu kalau sebenarnya HD itu kamu super top. Saudara ngerti? Itu yang Tuhan ngomong sama mereka. Dia mau ngomong sama mereka, hey, yang kamu ceritakan itu kamu pikir bad news. I tell you, yang kamu baru ceritakan itu the best news in the world. Huh? Don't you know? I don't know if you can sense what I feel in my heart. Banyak kali, saudaraku, kita menangisi keadaan kita. Kita bilang, Tuhan kayak gini, it's all bad. Tapi biar hari ini Tuhan, saudara, izinkan Tuhan datang dan berkata kepada saudara, hey, I tell you what, it's not bad, it's best. Yang terbaik sedang terjadi dalam hidupmu. You just don't have a clue. Dan puji Tuhan. Lalu Tuhan berkata, now I gave you the clue. Sekarang tak ceritain. Sekarang kamu tak kasih tahu. It's not bad news at all. It's the best news you can get in your life. Kita baca ayat 26, ayat 25. Kita ulangi lagi. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang sudah ditulis di firman Allah, dikatakan oleh para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ceritakan kepada dua orang murid ini, Kleopas dan satu lagi. Dia ceritakan begini, kasih tahu ya, yang
kamu lihat kemarin itu kan tragedi. Duh sayang ya, Yesus sudah tinggal selangkah lagi jadi raja, tiba-tiba jadi penjahat, mati sebagai kriminal. Lalu Yesus jelaskan mereka, I tell you one thing, yang terjadi 3 hari yang lalu itu bukan tragedi, itu bukan accident. Itu sesuatu yang sudah diplan beratus-ratus tahun sebelumnya. Dia ceritakan mulai kitab Musa. Sudah tahu kitab Musa itu adalah 5 kitab yang pertama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu 5 kitab itu ditulis oleh Musa. Dari Kejadian pasal yang ketiga, apa yang terjadi 4.000 tahun setelah itu sudah terjadi, baru terjadi, sudah ditulis 4.000 tahun sebelumnya. Waktu Tuhan berkata, benih perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Waktu dia berkata kepada ular itu sudah ditulis. Dan 3 hari lalu itu terjadi. Itu adalah fulfillment dari apa yang Tuhan sudah rencanakan. Lalu Tuhan Yesus berkata, kenapa kamu tidak bisa melihat dan kenapa kamu tidak bisa percaya bahwa Mesias itu harus menderita sebelum masuk dalam kemuliaan? Mengapa kamu hanya bisa percaya Mesias itu, ya, saudara-saudara, harus seperti Rambo yang menangan terus? Ya, saudara-saudara, Mesias itu menderita sebelum dia masuk dalam kemuliaan. Sebab kalau Mesias tidak menderita, hari ini kamu tidak ada keselamatan. Mesias memang harus menderita. Itu bukan kecelakaan, itu sesuatu yang memang menjadi rencana Allah. Dan rencana Allah yang besar, rencana Allah yang mulia, yaitu the plan for salvation. Saudara-saudara, apa yang membuat mereka itu kecewa dan sedih melihat yang terjadi? Ini, karena mereka punya expectation, mereka punya pandangan. Mesias must be triumph hand. Mesias itu harus menang. Mesias itu harus yang, kemana-mana orang pergi ikut. Musuhnya semua tiarap. Yesus akan menggenapi itu pada satu hari nanti. Tapi waktu dia datang kali yang kedua, dia akan genapi itu. Tapi waktu dia datang yang pertama, saudaraku, dia datang untuk menjadi Mesias yang mati untuk memberi keselamatan kepada saudara dan saya. Now, listen to this. Saudara dengar ini. Our expectation determine our interpretation. Harapan kita, cara kita pandang, akan menentukan cara kita membaca situasi yang terjadi. Saudara-saudara, kita akan kecewa. We will feel disappointed when we read the circumstances from our expectation rather than from God's perspective. Kita akan kecewa kalau kita ini membaca dan mengartikan yang terjadi. Itu dari apa yang kita inginkan. Lebih daripada apa yang firman Tuhan katakan. Itu sebabnya, saudara-saudara. Itu sebabnya kita mesti sungguh-sungguh melihat firman Tuhan ini di atas expectation kita. We have to put God's word above our expectation. Saudara ingin saudara ingin apapun juga silahkan. Tetapi jangan pernah letakkan itu di atas firman Tuhan. Taruh firman Tuhan di atas kita. Taruh firman Tuhan dan biarkan firman Tuhan itu justru yang membentuk pengharapan dan expectation kita. Saudara-saudara, kenapa kita kecewa? Karena expectation kita tidak terpenuhi. Waktu kita melihat kejadian demi kejadian yang tidak seperti yang kita inginkan, kita kecewa akan hidup ini. Kita kecewa terhadap situasi. Waktu orang lain melakukan tidak seperti yang kita harapkan, kita kecewa dengan itu. Kita kecewa dengan segala sesuatu yang terjadi seperti yang tidak kita harapkan. When we measure everything from our personal expectation, we will miss the glorious plan of God. Kalau kita mengukur segala sesuatu dari expectation kita akan kehilangan pengertian kita tentang rencana Tuhan yang mulia.
Kenapa demikian? Karena seperti tadi pujian yang kita nyanyikan, saudaraku. Seringkali Tuhan itu bekerja di dalam cara yang berlawanan dengan cara kita. God's way is often opposite to our way. Yesaya 55 ayat 6. Rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah jauhnya pikiranku dari pikiranmu. Saudara, karena itu, kalau kita mau membaca situasi ini benar-benar kita mau mendapatkan the true reality, maka kita harus mau masuk di dalam firman Tuhan dan kita bersedia untuk dibentuk, diterangi oleh firman Tuhan waktu kita membaca apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita semua ingin, I wish, dan I wish. Saya berkata kepada saudara, I wish, I truly wish. The Bible never talk about suffering. Saya harapkan saudara Alkitab tidak pernah ada kata namanya menderita, persoalan, peperangan. Saya harap Alkitab tidak ada kata-kata itu. Saudara setuju nggak dengan saya? We wish. Seandainya ya. Sehingga apa? Waktu kita baca Alkitab, dari Kejadian pasal 1 ayat 1, langsung bunyinya adalah, Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menjaga engkau, memelihara engkau, membuat gemuk dan sehat. Gemuk dan sehat, oke? Sebab gemuk kan sering nggak sehat, oke? Dan ditutup pada akhirnya, sampai engkau naik ke awan-awan, masuk dalam surga yang mulia, gemerlapan dengan emas dan berlian, di tempat yang sudah disiapkan bagimu. Siapa yang nggak mau seperti itu? I wish the Bible will read like that. But it's not. Alkitab banyak bicara tentang sebelum kemuliaan itu datang. Ada tantangan, ada peperangan, bahkan ada penderitaan. Saudara-saudara, when we live in the gospel of success, wealth, and health, kita akan menolak hardship, kita akan menolak pains, kita akan menolak suffering. Dan waktu itu datang, kita nggak punya pegangan. Kita masuk dalam kekecewaan, bahkan kita akan kecewa dengan Tuhan. Sebab kita harapkan Tuhan tidak berikan itu kepada kita. Our expectation frame our interpretation and our reaction. Karena itu saudara-saudara, kita mesti melihat the true gospel, not selected gospel. Seringkali kita pilih-pilih mana yang kita suka. Dan Tuhan jelaskan kepada mereka semua. Dari Kejadian, 5 kitab Musa, kitab nabi-nabi, dia berkata, semua bicara satu message yang sama. Mesias akan datang, dan dia akan menderita, bahkan dia akan mati. Tapi dia juga akan bangkit. Saudara-saudara, waktu kita melihat segala sesuatu itu harus menjadi sesuatu yang comfortable buat kita. Kita akan disappointed. Dan kita tidak akan bisa percaya bahwa suffering is not losing. Suffering is the path to glory. 2 minggu lagi saya akan tutup seri ini, saudaraku ya, bagaimana kita bisa hidup dengan iman. Dari perkataan Paulus di surat 2 Korintus. Tapi saya ingin kita baca satu ayat dulu, saudaraku, salah satu ayat itu. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17. Oke. Mari kita baca. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Sekarang ini kapan? Ya sekarang. Bukan yang lalu, bukan yang akan datang. Sekarang. Berarti penderitaan itu sekarang.
mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, only when we see the glory set for us, prepared for us, we can see that suffering is worth it. Hanya kalau kita bisa melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan, maka kita bisa berkata, suffering is not bad at all. Suffering is the road to glory. Problem is the road to glory. Everything leads to glory. We will see the glory of God and we will bring into His glory. Lalu kita berkata, it's not bad. It's hard. It's painful. It's troublesome. Oh, itu menyakitkan. Oh, itu berat. Itu bukan sesuatu yang aku lewat sambil ketawa-ketawa. Oh, tidak. Tapi di dalam hal-hal yang berat itu, aku tidak akan kehilangan pengharapanku. Aku tidak akan disappointed. Karena aku tahu, ini menuju kepada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Karena itu saudara-saudara, Yesus membuat mereka melihat dari lensa firman Tuhan. Through the lens of God's word. Dia berkata kepada dua muridnya itu. Kamu tadi bilang apa? Yesus mati kenapa? Karena diserahkan oleh pemimpin-pemimpin. Kamu bilang Yesus mati karena konspirasi. Karena komplotan. Karena pengkhianatan Yudas. Karena ini. Kamu bisa jelasin semua. I tell you one thing. The real story is, Jesus died because it is the plan of God. Yang kamu lihat semua itu, that's only the agents. Itu semua adalah orang-orang evil, saudaraku, orang-orang yang evil, tetapi sebenarnya yang bekerja di balik semua is the hands of God. Yang membuat Yesus naik ke atas kayu salib, itu bukan tentara Romawi, bukan orang-orang Yahudi. Yang membuat Yesus naik ke atas salib adalah kasih Allah kepadamu dan kepadaku. Dia berkata kepada dua orang muridnya itu, you see, what happened is the hands of God, the plan of God is working. Lalu, saya bayangkan dia tanya sama mereka, so my friend, what's the conclusion now? Is it tragedy or is it victory? Saudara dan saya pasti bisa jawab. What is the real story? Gak bisa. What's the story? It's a victory. Itu bukan tragedi. Itu kemenangan. Itu sebabnya Tuhan katakan dari awal, you don't have a clue. My friend, you don't have a clue. If you have a clue, you will not be sad. You will rejoice. Because this is not losing. This is the winning event. Hallelujah. And saudara-saudara, only in the light of God's word, we can understand that whatever happened in our life is God's plan. Hanya kalau kita mau diterangi oleh firman Tuhan, kita bisa mengerti segala yang terjadi, Tuhan sedang bekerja. Ya, ada penyakit. Ya, ada kerugian. Ya, ada orang-orang jahat. Ya, ada kesalahan. Ya, ada keteledoran. Tetapi di dalam semuanya itu, Tuhan bekerja. Itu sebabnya kita mesti pegang itu. Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita bisa melihat dari situ, kalau kita bisa melihat dari lensa itu, we will read things differently. Dan waktu kita membaca sesuatu berbeda, maka kita akan lihat hidup ini tidak mengecewakan. Seperti minggu lalu,
Semua orang sedih, Lazarus mati. Tapi Yesus berkata, aku senang, aku tidak hadir pada waktu Lazarus mati. Karena kamu akan belajar, percaya dan kamu akan melihat kemuliaan Allah. When we read things from God's word, we are not disappointed. Kita punya pengharapan dalam hidup ini. Saudara, bagian terakhir, kembali ke Injil Lukas tadi. Ayat 28. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama dengan kami sebab hari telah menjelang malam. Dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, waktu Yesus duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Saudara-saudara, ini jangan salah ya, ini bukan perjamuan kudus ini. Ini makan malam. Cuman memang Tuhan Yesus ini, saudaraku ya, tiba-tiba mengambil inisiatif. Sesuatu yang tidak lazim. Dia itu kan tamu di situ ya. Kan diundang sama dua muridnya ini. Dan dia tamu. Sudah tahu kalau makan gitu, saudaraku ya, kan tuan rumah yang ngambilin tamunya gitu. Tapi waktu itu Yesus ambil inisiatif, dia, I don't know why he's doing it. Tapi satu hal yang saya rasakan indah, Jesus always take initiative. Tuhan selalu ambil inisiatif. Semua yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan mulai bekerja lebih dulu. Kita tinggal meresponi apa yang Tuhan sudah mulai dalam kehidupan kita. Diambil roti, dia pecah-pecahkan, lalu dibagikan. Jadi tuan rumah sekarang. Ini bukan bagian yang saya ingin sharing kepada saudara, tapi KKR, siapa yang mau terima Yesus? Maju ke depan, mari Yesus, masuk dalam hatiku. Masuk dalam hatiku. Saudara mau undang Yesus masuk dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Jadi apa? Jadi guest atau jadi host. Yesus masuk sebagai guest. Dia diundang sebagai guest. Tapi sekarang, he played the role as a host. Wonderful. Beautiful. Kalau dia izinkan, kalau kita izinkan dia jadi host di dalam teritori kita. Nah, ketika dibagi-bagikan itu ayat 31. And their eyes were open. Maka terbukalah mata mereka. Dan mereka pun mengenal dia. Tadi mereka tidak kenal. Sekarang mata mereka dibuka. Lalu melihat dia. Tetapi ia pun lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar? Burn. Ya, burn itu dari kata set on fire. Saudara pernah tidak merasa hatimu berkobar-kobar? Pasti pernah. Kapan? Waktu engkau jatuh cinta. Oke, itu saudaraku salah satu. Gitu ya. Oh, kenapa? Waktu KKR, ya, boleh. Tetapi saudaraku, set on fire itu waktu passion itu memenuhi hati kita. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Ayat 33. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Saya mau tanya dikit ya. Mereka jalan, saudaraku, dari Yerusalem pulang. Capek enggak? Capek dan hari sudah malam. Tapi malam itu juga mereka balik Yerusalem. Kenapa mereka tuh cegah Yesus untuk jalan terus? Tuhan tolong tinggal sama-sama kami. Mereka tahu. Zaman itu jalan enggak ada listrik. Banyak binatang buas. Banyak perampok. Banyak bahaya. Mereka tahu. Malam itu penuh bahaya. Tapi malam itu mereka jalan pulang ke Yerusalem. Bahaya semua enggak peduli. Kenapa? Hati mereka berkobar-kobar. Nah, saudara-saudara, saya ingin mulai dulu dengan saudara ngerti. Saya sering dengar khotbah, saudara-saudara begini. Oh, mereka enggak kenal Yesus. Sebab apa? Sebab hati
hati mereka itu nggak benar. Jadi kalau saudara hatinya nggak benar, saudara nggak bisa lihat Yesus. Ya, saudaraku, itu benar, tapi nggak benar dalam pengertian firman Tuhan ini. Mereka tidak bisa lihat Yesus sebab mereka memang ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Jadi saudaraku, bukan mereka tidak mau kenal, tapi mereka tidak bisa kenal. Memang Yesus menyembunyikan diri di depan mereka. Nah, sekarang, saudara dengar, trust me, believe in me. Itu bukan karena mereka tidak bisa, tapi karena mereka di-enable. Saudara ngerti enable ya? Sering kan kalau komputer itu ya, enable. Tidak bisa. Di-disable, tidak bisa. Terakhir waktu dikasih roti, klik, disable-nya diangkat jadi enable. Oh, Yesus, hilang. Nah, saya sekarang ingin, saudara renungkan satu bagian ini. Waktu saya baca ini, langsung ada satu pertanyaan dalam hati saya. Kenapa ya Tuhan Yesus enggak dari awal tunjukkan kepada mereka, hei, ini aku. Lalu dia mulai cerita, firman Tuhan kan sudah berkata begini. Saya mau tanya, lebih convincing enggak? Coba dong, mikir dong. Lebih convincing enggak? Ya, tunjukkan dulu, ini aku Yesus. Oh Tuhan, engkau sudah bangkit Tuhan. Oh Tuhan. Ya, sekarang dengar ya, dengar. Firman Tuhan berkata, aku harus mati dan sekarang aku bangkit. Lihat, lebih convincing enggak? Ya, betul? Setuju? Setuju? Nah, kenapa sih tidak lakukan? Nah, lagi-lagi, saudaraku. Lagi-lagi, jalan Tuhan bukan jalan kita. Tapi saya ngerti satu hal, saudara. Yesus tutup mata mereka. Tapi Yesus buka telinga mereka. Dijelaskan firman Tuhan itu. Dan mereka tidak tahu itu kalau Yesus. Dijelaskan firman Tuhan itu. And this is crucial. He wants them to believe His word as much as believing in Him, the person. Ini satu hal yang saya mau saudara camkan sungguh-sungguh. Supaya kita ngerti kenapa Tuhan kasih yang namanya firman Tuhan Alkitab ini. Mereka tidak tahu itu Tuhan sudah bangkit. Tapi Tuhan jelaskan. Dan waktu mereka mulai dengar, mereka mulai ngerti, oh, so this is what is happening. Apa yang terjadi? Hati mereka penuh dengan api, membara. Oh ya. Jesus know that His word has power to set our heart on fire. Dia tahu firman itu bukan knowledge, bukan information. Firman itu ada kuasa di dalamnya. Waktu kita mengerti, waktu firman itu membuka mata kita, we see things clearly. Lalu kita punya hati yang passionate, yang burning. Karena itu, saudara-saudara, saya semakin hari semakin meragukan keabsahan. Saudara tahu keabsahan? Keabsahan itu apa ya? Validitas. Saudara mau nyala-nyala bagi Tuhan? Maju. Ya sudahlah. Tapi dengar, this is critical and this is the truth above all truth. If you want your heart to be set on fire, listen to the word of God. And let Jesus open the eyes of your heart. When you see the truth of the word of God, your heart will be set on fire. Hatimu akan berkobar-kobar. Sebab apa? Sekarang kita tahu the big picture yang terjadi. Kita tidak melihat sepotong-sepotong terjadi dalam kehidupan kita. Sakit, sembuh, kaya, miskin, senang, susah. Kita tidak lihat sepotong-potong. Kita melihat the whole picture. Kita melihat glory of God throughout the history.
Apa yang kitab suci katakan? Lalu hati mereka berkobar-kobar. Lalu sesuatu itu, lalu mereka itu saudaraku dapat energizer. Ngomong satu sama lain, goblok kita ya. Ngapain kita susah-susah, ngapain kita nangis-nangis. Ini bukan kekalahan, ini kemenangan. Oh sekarang kamu ngerti? Iya aku ngerti. Aduh makanya. Mestinya 3 hari setelah itu kita kan ingat. Tuhan sudah ngomong bolak-balik, 3 hari aku akan bangkit. Aku menang atas maut. Ya sekarang kita punya keselamatan dalam Yesus. Ya kita punya hidup yang kekal dalam Yesus. Set on fire. Enaknya gimana ya? Pulang balik Yerusalem. Kasih tahu teman-teman yang lain. Nah. Mari datang, belajar bagaimana cara menginjil. Oh, itu penting. Bisa beritahu, if your heart is not set on fire, all those techniques are just in vain. Waktu engkau ngerti benar-benar apa yang Yesus sudah lakukan dalam hidupmu, that's more than enough to bring people to Jesus. Saudara tidak pergi ke kursus penginjilan sekalipun, if your heart is set on fire. Sekarang saudara ngelihat, mereka buka mata mereka, mereka jalan sampai Yerusalem, masih ketemu tentara Romawi yang ganas-ganas. Mereka tidak kecewa, mereka tidak lagi sedih melihat itu. Ya, Roman dominion still there, but God is in power. Tuhan itu berkuasa. Saudara, saya ingin tekankan ini sungguh-sungguh. Kenapa Yesus hanya mau kasih tahu pada mereka tentang firman sebelum dia buka mata mereka. Dan begitu dia buka mata mereka, dia langsung pergi. Enggak, buka, ayo salaman. Ini aku ya. Saya ya. Enggak, langsung dia pergi. Dia tahu. His word is more than enough to tell them he is alive. Hari ini, today, we don't have Jesus physically with us. But we have His word that give us light to see all things from God's perspective. Hari ini, kita tidak bisa lihat Yesus dengan mata kita. Tapi saya beritahu pada saudara, yang terjadi kepada 2 murid di Emmaus itu bisa terjadi dalam hidup saudara dan saya. Our heart can be set on fire. Kalau kita izinkan firman Tuhan membuka mata kita dan kita tahu semua yang terjadi di dalam kehidupan kita itu adalah pekerjaan Tuhan, karya Tuhan. It's God's work, it's God's hands working in our life. God's word changes our sight so we can see things differently from God's perspective. Itu sebabnya jangan terima firman Tuhan hanya untuk resep hidup sukses. Tapi terima firman Tuhan untuk memberi cara pandang yang dimana kita bisa melihat Tuhan hadir dalam setiap langkah, kejadian, peristiwa dalam kehidupan kita. Dan dia sedang menjalankan rencananya yang indah buat saudara dan saya. Dan kita tidak akan kecewa. We will not get disappointed. Because we know that He is a sovereign God who holds the history